Malam itu hujan baru saja reda. Jalanan kompleks perumahan pun tampak basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang berwarna kekuningan. Aku baru saja pulang lembur dari kantor. Jam menunjukkan pukul 23:17 saat motorku melintasi gerbang utama. Di pos satpam berdiri sosok yang kukenal, Pak Sumarno. Ia berdiri tegak, bersandar pada meja kecil, mengenakan seragam lengkap dan topi hitamnya yang khas. Selamat malam Mbak Dewi. Baru pulang? Sapaannya dengan senyum ramah. Aku mengangguk sambil membalas. Malam Pak Marno. Iya Pak, baru pulang kerja nih, habis lembur. Tapi ada yang aneh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya samar, seperti kabut. Aku mengira itu hanya efek lelah dan cahaya lampu. Tapi keesokan paginya, aku mendengar kabar yang membuat darahku membeku. Pak Sumarno sudah meninggal 3 hari yang lalu. Pak Sumarno adalah sosok yang tak tergantikan di kompleks kami. Ia bukan sekedar satpam. Ia penjaga, penolong, bahkan teman. Anak-anak memanggilnya Pak Marno baik hati. Ia selalu menyapa siapapun yang lewat, membantu warga yang kesulitan, dan tak pernah absen dari tugas. Namun, di balik senyumnya yang hangat, ada sesuatu yang tak banyak orang tahu. Pak Sumarno tinggal sendirian di rumah kecil di belakang pos satpam. Istrinya sudah lama meninggal dan anak sematawayangnya merantau ke Kalimantan. Walaupun hidupnya sepi, tapi tak pernah sedikit pun terlihat Pak Sumarno mengeluh. Beberapa warga bilang Pak Marno terlalu baik. Bahkan saat proyek pembangunan perumahan ini dimulai 10 tahun yang lalu, ia adalah orang pertama yang ditugaskan menjaga lokasi. Saat itu, banyak kecelakaan aneh terjadi. Pekerja jatuh dari atap, alat berat rusak tanpa sebab, dan suara-suara aneh terdengar dari lahan kosong. Lalu semuanya berhenti tiba-tiba, dan proyek berjalan lancar, tak ada yang tahu kenapa. 2 minggu sebelum kematiannya, Pak Marno mulai berubah. Ia sering melamun, menatap kosong ke arah gerbang lama yang sudah tak terpakai. Kadang ia pun berbicara sendiri. Kadang ia menulis sesuatu di buku catatan tugasnya, lalu merobeknya dan membakarnya. Suatu malam aku sempat mengobrol dengannya. Hai Pak Marno, gimana kabarnya? Sehat? Tanyaku. Ia tersenyum tapi matanya merah. Kadang yang kita jaga bukan cuma manusia Mbak Dewi, tapi juga perjanjian. Hah? Aku tak mengerti maksudnya. Tapi malam itu, aku melihat bekas luka aneh di leher Pak Marno. Seperti bekas terbakar, membentuk lingkaran dengan simbol yang tak aku kenal. Setelah mendengar kabar kematiannya, aku tak bisa tidur. Aku yakin aku melihatnya malam itu. Untuk memastikan, aku memutuskan pulang lebih larut lagi malam berikutnya. Dan benar saja, di bawah cahaya lampu jalan yang sama, Pak Marno berdiri di pos jaga. Tapi kali ini ia tak menyapaku. Ia hanya menatapku lama. Matanya kosong, tapi dari sorotnya aku tahu ia ingin berbicara. Aku turun dari motor, mendekat perlahan. Pak Marno, Bapak kenapa masih di sini? Ia membuka mulutnya,
Tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Lebih seperti desir angin yang membawa bisikan. Aku belum selesai menjaga. Tiba-tiba lampu jalan padam. Angin dingin menerpa. Aku menoleh ke kanan, tak ada siapa-siapa. Menoleh ke kiri kosong. Saat aku kembali menatap pos satpam, Pak Marno sudah menghilang. Beberapa hari kemudian, aku mencari tahu tentang sejarah pembangunan kompleks ini. Aku bertemu Pak Darto, mantan mandor proyek yang kini tinggal di desa sebelah. Saat ku sebut nama Pak Marno, wajahnya langsung pucat. Mbak Dewi tahu nggak? Dulu, waktu proyek ini mau dimulai, banyak yang menolak. Katanya tanah ini bekas tempat memujaan. Banyak yang bilang harus ada tumbal, Mbak. Aku menelan ludah dan hanya bisa terdiam. Kembali ku dengarkan cerita dari Pak Darto. Saya nggak tahu pasti, tapi setelah Pak Marno mulai kerja, semua masalah hilang. Tapi dia berubah. Sering mimpi buruk, sering mimisan, dan ya, kamu tahu akhirnya, Mbak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Darto, aku berpamitan untuk pulang. Aku masih tidak bisa mencerna semua ini. Malam itu aku bermimpi. Dalam mimpi aku melihat Pak Marno duduk di pos jaga dikelilingi api. Ia sedang menangis. Aku tak pernah setuju, tapi mereka paksa aku. Mereka bilang kalau aku mau komplek ini aman, aku harus menyerahkan diriku. Aku cuma ingin menjaga kalian. Tapi sekarang aku terjebak. Aku terbangun dengan keringat dingin. Di meja ada kertas lusuh yang tak pernah kulihat sebelumnya. Di kertas itu tertulis, "Bakar buku catatanku di bawah pohon beringin tua, bebaskan aku." Saat itu, aku pergi ke pos satpam. Di laci meja kutemukan buku catatan tua milik Pak Marno. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan gemetar. "Saya ikhlas, tapi tolong jangan biarkan mereka lupa. Jangan biarkan mereka ulangi." Aku membawa buku itu ke pohon beringin tua di ujung komplek. Dengan korek api, kubakar buku itu. Api menyala cepat dan angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi hangat dan suasana menjadi sunyi. Sejak saat itu, tak ada lagi yang pernah melihat sosok Pak Marno. Tapi setiap malam, pos satpam itu tetap bersih. Lampunya selalu menyala. Dan kadang terdengar suara samar. Selamat malam, Mbak Dewi. Di ujung jalan Sawo, terdapat sebuah gang sempit yang nyaris tak pernah disebut dalam peta. Di situ berdiri sebuah rumah tua bernomor 11. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Dinding bata merah yang mulai berlumut, jendela kayu yang mulai rapuh, dan halaman kecil yang ditumbuhi rumput liar. Tapi bagi warga sekitar, rumah itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat mereka lebih memilih jalan memutar daripada harus melewati gang itu saat malam tiba. Rumah itu sudah lama kosong.
terakhir dihuni oleh seorang guru pensiun bernama Bu Ratna. Ia tinggal sendiri setelah suaminya meninggal. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok pendiam dan agak tertutup. Bu Ratna jarang keluar rumah, kecuali untuk belanja ke warung atau ke masjid. Hingga suatu hari, ia ditemukan meninggal di ruang tamu, dengan posisi terduduk di kursi rotan, dengan mata terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada luka, hanya tubuh yang berhenti begitu saja. Setelah kematiannya, rumah itu diwariskan kepada keponakannya yang bernama Pak Damar. Tapi ia tak pernah benar-benar tinggal di sana. Ya, hanya sesekali datang untuk membersihkan atau membayar pajak. Rumah itu pun perlahan menjadi bagian yang dilupakan. Dilewati tapi tak pernah disinggahi. Hingga suatu hari, seorang perempuan muda datang. Namanya Lilis. Usianya 25 tahun. Ia baru saja diterima sebagai perawat di puskesmas kecamatan. Ia butuh tempat tinggal yang dekat dan murah. Rumah nomor 11 adalah pilihan yang masuk akal. Ia tak tahu apa-apa tentang sejarah rumah itu, dan warga pun tak banyak bicara. Hari pertama, Lilis membersihkan rumah itu sendirian. Debu menebal di setiap sudut, sarang laba-laba yang menggantung di langit-langit. Tak ada yang benar-benar aneh, hanya kesunyian yang terlalu pekat. Ia menemukan beberapa barang peninggalan Bu Ratna. Buku-buku pelajaran, foto-foto tua, dan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Ia simpan kotak itu di lemari, berniat membukanya nanti. Di malam pertama, Lilis tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut, tapi karena rumah itu terasa terlalu sunyi. Ia terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ada suara ketukan. Pelan, teratur, seperti seorang mengetuk dinding dari dalam. Ia menahan napas, menunggu, tapi suara itu berhenti. Ia kembali tidur, meyakinkan diri bahwa itu hanya suara kayu tua yang memuai. Hari-hari berlalu. Lilis mulai terbiasa. Ia bekerja dari pagi hingga sore, lalu pulang ke rumah yang dingin dan sepi. Tapi setiap malam, suara ketukan itu datang lagi. Kadang dari dinding, kadang dari lantai, kadang dari kamar belakang yang belum pernah ia buka. Suatu malam saat hujan turun rintik-rintik, seseorang mengetuk pintu depan. Ketika Lilis membuka pintu, seorang perempuan muda berdiri di sana. Rambutnya basah, wajahnya pucat. Ia memperkenalkan diri sebagai Rara, mahasiswa tingkat akhir yang sedang mencari tempat tinggal. Ia bilang rumah Lilis terlihat nyaman dan sepi. Ia menawarkan diri untuk menyewa kamar belakang. Awalnya Lilis ragu, tapi Rara terlihat sopan dan tenang. Rara membayar uang sewa 2 bulan di muka tunai. Rara hanya membawa 1 tas kecil. Saya nggak butuh banyak barang, katanya. Saya cuma butuh tempat tenang buat menyelesaikan skripsi. Hari-hari berikutnya Rara jarang terlihat. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar. Hanya keluar malam hari, duduk di teras dan menatap langit. Kadang Lilis mendengar suara langkah kaki di lorong. Padahal ia tahu Rara tak keluar. Kadang ia juga mencium bau anyir samar dari arah kamar belakang.
Tapi lagi-lagi saat diperiksa tak ada apa-apa. Suatu malam, Lilis pulang larut dari puskesmas. Saat membuka pintu, ia melihat Rara duduk di ruang tamu. Menatap dinding, wajahnya nampak pucat dan tatapannya nampak kosong. Ia tak menjawab saat dipanggil. Hanya berdiri perlahan lalu masuk ke kamarnya. Pagi harinya, Lilis ingin mengajak Rara sarapan bersama. Ia mengetuk pintu kamar belakang. Tak ada jawaban. Lalu ia membuka pintu perlahan. Kamar itu tampak kosong. Tak ada kasur, tak ada tas. Bahkan tak ada jejak bahwa seseorang pernah tinggal di sana. Lilis bingung. Ia bertanya ke tetangga, tapi tak ada yang pernah melihat Rara. Ia bahkan mengecek CCTV rumahnya. Malam saat Rara datang, hanya terlihat Lilis membuka pintu dan berbicara sendiri di teras. Tak ada sosok lain. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya. Tapi malam-malam berikutnya, ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di kamar belakang, duduk di lantai memeluk lutut dan menangis. Di dinding kamar ada tulisan dengan darah. Bertuliskan, "Aku juga pamit." Lilis terbangun dengan tubuh gemetar. Saat membuka pintu kamar belakang, ia menemukan bercak darah kering di lantai, membentuk tulisan yang sama. Lilis segera melapor ke RT. Polisi datang. Mereka menggali lantai kamar belakang. Di bawah ubin, mereka menemukan tulang belulang manusia. Berdasarkan hasil forensik, mayat itu adalah seorang perempuan muda berusia sekitar 23 tahun. Saat itu ditemukan bersama potongan jaket alma mater sebuah universitas. Polisi menyelidiki. Ternyata 10 tahun yang lalu seorang mahasiswi bernama Rara dilaporkan hilang. Terakhir terlihat mengunjungi kerabat jauhnya. Seorang guru tua bernama Bu Ratna yang tinggal di rumah nomor 11. Saat itu Lilis pindah seminggu kemudian. Rumah itu kembali kosong. Tapi warga bilang, kadang-kadang malam hari ada suara ketukan pelan dari dalam rumah. Seperti seseorang yang ingin masuk. Atau mungkin keluar. Dan di malam Jumat terakhir bulan itu, seorang pemuda pengantar paket mengaku melihat seorang perempuan muda berdiri di teras rumah nomor 11. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum menghilang. Saya hanya butuh tempat tenang untuk menyelesaikan skripsi. Beberapa tempat tidak ingin ditemukan, tapi kadang kita tersesat bukan karena salah jalan, melainkan karena terpanggil. Cerita ini datang dari seorang supir ekspedisi bernama Pak Roni. Ia bersumpah bahwa semua yang ia alami bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi nyata. Dan sejak malam itu, ia tak pernah lagi menyetir di malam hari. Pak Roni adalah sopir ekspedisi lintas Jawa.
Sudah lebih dari 15 tahun ia mengantar barang dari Jakarta ke Surabaya. Begitupun dari Bandung ke Semarang. Ia hafal setiap tikungan, setiap tanjakan, dan setiap tempat rawan begal. Malam itu ia membawa muatan elektronik dari Cilacap menuju ke Semarang. Karena ingin menghindari kemacetan di jalur utama, ia pun memilih jalur alternatif. Jalan hutan Giriwening yang membelah perbukitan dan hutan pinus. Jalan itu sepi. Tak ada lampu jalan. Hanya suara mesin truk dan gemerisik hujan yang mulai turun. Sekitar pukul 1 dini hari, hujan semakin deras. Kabut turun, sinyal HP Pak Roni hilang. Pak Roni mulai merasa lapar dan lelah. Di tengah gelap, ia melihat cahaya redup di pinggir jalan. Sebuah warung kecil berdiri di bawah pohon besar. Papan kayu tua tergantung di depan bertuliskan Warung Mbok Darmi. Warung itu tampak sederhana. Dinding bambu, atap seng, dan lampu minyak yang menggantung di dalam. Tapi anehnya, asap mengepul dari dapur seolah warung itu baru saja buka. Pak Roni memutuskan untuk berhenti. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin seperti masuk ke dalam gua. Di dalam ada 5 meja kayu. 3 di antaranya terisi. Tapi semua pelanggan diam. Tak ada yang bicara. Mereka makan dengan kepala menunduk dan tangan yang gemetar. Di balik meja berdiri seorang wanita tua. Rambutnya digelung seperti memakai sanggul, wajahnya keriput, dan matanya menatap tajam. Nenek tua itu bertanya ke Pak Roni mau makan apa. Pak Roni memesan nasi pecel dan kopi. Saat ia menunggu, ia memperhatikan sekeliling. Dinding warung penuh dengan foto-foto hitam putih. Di dalam foto itu, semua wajah menatap langsung ke kamera dengan tatapan kosong. Dengan ekspresi datar, tidak ada senyum. Akhirnya makanan datang. Nasi pecel dan kopi hitam pesanan Pak Roni. Tapi nasi itu dingin. Seperti baru keluar dari kulkas. Padahal asapnya masih mengepul. Dan kopinya beraroma aneh. Seperti kopi yang dicampur dengan kemenyan. Saat itu Pak Roni mencoba untuk makan. Tapi setiap suapan terasa hambar. Dan setiap tegukan kopi membuat tenggorokannya panas. Tiba-tiba ia mendengar suara. Bukan dari pelanggan, tapi dari dapur. Jangan dimakan, Mas. Jangan dimakan. Suara perempuan. Pelan sekali. Seperti bisikan, tapi sangat jelas. Pak Roni menoleh ke pelanggan di meja sebelah. Seorang pria tua dengan jaket sopir. Ia mencoba menyapa. Pria itu tidak menjawab sapaan Pak Roni. Tapi pria itu menoleh. Dan Pak Roni melihat matanya putih semua. Tak ada bola mata. Mulutnya terbuka. Dan dari dalamnya keluar suara lirih. Sudah terlambat. Pak Roni berdiri. Panik. Ia meletakkan uang di meja dan bergegas keluar. Ia buru-buru masuk ke dalam truk dan menyalakan mesin. Jalanan di depannya lurus. Ia lalu menancap gas sekencang mungkin.
Tapi 5 menit kemudian, ia kembali ke titik yang sama. Warung Mbok Darmi masih di sebelah kanan. Lampunya masih menyala. Dan di depannya ada dirinya sendiri. Duduk di dalam truk menatap ke arah warung. Pak Roni menginjak rem. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat dirinya sendiri tersenyum. Tiba-tiba semuanya gelap. Pak Roni terbangun di dalam truk saat matahari sudah terbit. Tidak ada warung. Tidak ada papan nama. Hanya tanah kosong dan pohon besar yang terbakar setengah. Ia turun. Di tanah ada bekas roda truk berputar-putar di tempat yang sama. Seperti berputar dalam lingkaran. Ia berjalan ke desa terdekat. Di sana, ia menceritakan semuanya. Seorang kakek desa berkata bahwa warung Mbok Darmi sudah terbakar tahun 1987. Mbok Darmi meninggal di dalamnya. Tapi sejak itu, warungnya kadang muncul. Hanya di malam Jumat Kliwon. Dan yang berhenti jarang kembali. Pak Roni memutuskan berhenti menjadi supir. Ia tak pernah menyetir malam lagi. Tapi ia masih menyimpan satu benda, sebuah cangkir kopi dari warung itu. Ia menemukannya di dashboard truk. Meski ia yakin tak pernah membawanya keluar. Cangkir itu masih berisi cairan hitam. Dan setiap malam Jumat Kliwon, cairan itu berkurang sedikit demi sedikit. Kalau kamu menyetir malam dan melihat warung kecil di pinggir jalan, jangan berhenti. Karena bisa jadi kamu sedang diundang makan oleh yang sudah mati.